Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Kita akan bernyanyi dari Kidung Kaisar 13, Bumi dan Langit Pujilah. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk
bisa oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman ini kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari berdiri. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-12. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicoba, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema dalam ibadah keluarga malam ini adalah Dia imam besar yang agung bagi kita. Bapak Ibu dan saudara, kalau kita belajar Perjanjian Lama, kalau kita membaca cerita-cerita Perjanjian Lama, secara khusus kitab Imam, maka di dalamnya Bapak Ibu dan saya dapat menemukan peranan yang sangat penting dalam diri yang disebut dengan imam. Kenapa? Karena Perjanjian Lama katakan bahwa imam itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi bukan sembarang. Perjanjian Lama katakan yang tegas, imam itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diurapi oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Secara khusus tugas mereka adalah bagaimana mereka menakwa, bagaimana mereka menjalankan ibadah-ibadah yang ada di tengah-tengah umat Israel, sehingga ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ada fungsi juga yang luar biasa Bapak Ibu dari imam ini adalah tugas mereka adalah membawa dan menerima korban. Jadi Perjanjian Lama Bapak Ibu tidak bisa sembarang orang datang langsung kemudian bawa korban itu saja, enggak, harus ada perantara, dan perantara itu adalah bagi imam besar. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya itu pada saat itu kita membawa korban, maka Bapak Ibu tidak bisa langsung taruh di mezbah, nggak bisa. Bapak Ibu menyerahkan kepada imam besar, para imam itu, lalu imam-imam itu kemudian membawa. Berarti bahwa mereka ini mempunyai tugas khusus. Dan bisa dilihat dari imam yang pertama dalam Perjanjian Lama itu adalah Harun dengan keturunan. Jadi Allah menetapkan bahwa Harun adalah imam yang dianggap pertama, lalu kemudian seluruh keturunan Harun itu juga ditetapkan menjadi para imam. Dengan tegas mengatakan bahwa imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Di tengah-tengah imam. Jadi kalau orang mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka tidak bisa langsung. Dia bawa kepada imam, lalu kemudian imam membawa, lalu kemudian dibakar tanda ucapan syukur. Jadi luar biasa peranannya Bapak Ibu. Mereka adalah perantara antara Allah dengan umatnya Israel pada
jika darah daripada binatang atau apa yang dibawa dipersembahkan di mezbah itu, pada saat darahnya tertumpah, maka perjanjian lama akan bawa dosanya lalu kemudian terhapus. Itu mengatakan bahwa peranan imam itu luar biasa. Dia membawa, dia perantara. Lalu darah yang tertumpah di mezbah itu tanda bahwa telah terjadi perdamaian dan dosa umat sudah diampuni. Baik sama Musa, baik zaman Saul maupun juga Bapak Ibu dan Saudara, semuanya ada peran yang besar dari para imam. Dan hanya imam besar saja yang boleh masuk di dalam bait Allah. Tidak sembarang imam. Jadi ada imam, tetapi ada imam besar. Tidak sembarang orang bisa masuk, hanya imam besar saja yang boleh masuki ruang kudus. Dan imam besar itu mengepalai yang namanya mahkamah-mahkamah, pemimpin agama. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, hari ini lalu kemudian kita melihat bagaimana Ibrani mengatakan bahwa imam besar pada saat perjanjian baru tidak lagi melekat pada imam, tapi imam besar dalam perjanjian baru itu melekat dalam diri Yesus. Kita bertanya, kok bisa? Betul, dalam diri Yesus ada 3 jabatan. Jabatan imam, jabatan nabi, dan jabatan raja. Melekat. Kalau Yesus disebut sebagai imam besar, Bapak Ibu dan Saudara, artinya bahwa dia melebihi dari imam-imam dalam perjanjian lama. Bedanya di mana, Bapak Ibu? Kalau imam besar dalam perjanjian lama, mereka membawa korban yang diberikan oleh orang dan darahnya tumpah. Yesus disebut oleh imam besar, bukan dia bawa binatang. Ingat Bapak Ibu, kalau Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu imam besar, dia mengatakan bahwa benar-benar dia adalah imam besar yang lebih. Sekali lagi, perjanjian lama, orang umat Israel bawa korban, binatang, ambil domba, lalu kemudian imam besar itu menyembelih, darah ditumpahkan. Imam itu hanya perantara. Kalau Yesus imam besar bukan karena dia perantara, tapi dia adalah imam yang adalah membawa korban, tapi sekaligus dia korban itu luar biasa, itu berbeda sekali. Itu yang dikatakan oleh Ibrani, bahwa Yesus berbeda sekali dengan imam besar yang dikatakan dalam perjanjian lama. Dia katakan bahwa Yesus itu melintasi semua orang. Betul, dia menjadi manusia sama seperti mereka dan Bapak Ibu dan saya. Tetapi dia berbeda dengan Bapak Ibu dan saya. Apa itu? Dia tidak berdosa, tapi dia dibuat menjadi berdosa supaya saya dan Bapak Ibu diselamatkan. Yesus dicobai, ya, tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Kita lihat itu dalam ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu Ibrani mengatakan bahwa bukan berarti Yesus tidak merasakan pergumulan dan penderitaan seperti Bapak Ibu. Justru dia mengalami penderitaan dan pergumulan melebihi dari pergumulan Bapak Ibu dan saya. Coba lihat Bapak Ibu. Pengakuan iman kita hari ini lain dari negara mereka. Menderita sengsara di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Penderitaannya melebihi dari penderitaan saya dan Bapak Ibu. Tapi Ibrani bilang, walaupun penderitaan yang luar biasa, tapi imam besar itu tidak berbuat
Jadi jangan bilang bahwa Tuhan, kami punya pergumulan besar. Anda Yesus mengalami pergumulan dan kata ini. Bahkan penulis Ibrani membedakan Bapak Ibu dan Saudara. Dia membedakan antara imam besar yang khusus dengan imam besar yang lainnya dalam perjanjian lama. Dikatakan bahwa imam besar dalam perjanjian baru Yesus itu adalah salib tanpa salah, tanpa noda, tanpa cacat, terpisah. Beda dengan imam dalam perjanjian lama. Yang bicara korupsi saat ini, nggak usah tanya perjanjian lama pun sudah imam bawa korban, dan kadang tidak semua dikorbankan, tapi kemudian diambil. Itu sebabnya kan Allah berkarya setelah manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan apa? Dia memberikan imam-imam. Tapi ternyata imam-imam tidak mampu membawa manusia menuju keselamatan. Dia memberikan yang namanya nabi-nabi, tapi nabi-nabi itu dia memberikan yang namanya raja-raja, tetapi raja-raja pun juga jatuh dalam dosa. Lalu dia memberikan anaknya itu kepada Yesus. Karena itu dalam diri Yesus melekat 3 jabatan. Jabatan imam, karena dia yang membawa korban, tetapi dia sekaligus korban. Ya, jadi kalau imam bawa korban, Yesus bawa dirinya untuk berkorban untuk keselamatan Bapak Ibu dan saya. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban sekaligus selama-lamanya. Telah terjadi perubahan asasi dalam makna korban perdamaian, dan itu terjadi pada waktu Yesus menyerahkan dirinya di kayu. Itu yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Yesus sebagai imam besar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus itu adalah imam besar karena dia bukan hanya membawa korban, tetapi dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Mari kita belajar dari teladan Yesus. Yang pertama, kalau Yesus mau berkorban bagi orang lain sebagai imam agung dan besar, maka hari ini dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan persekutuan pelayanan kita, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kerja dan lingkungan dimanapun kita berada, termasuk sekolah, maka belajarlah dari teladan imam besar. Dia mau berkorban, bukan membuat orang lain menjadi korban. Kita pun juga, kita belajar juga mau berkorban bagi orang lain. Kadang-kadang di era modern ini, sifat untuk mau berkorban bagi orang lain itu sudah mulai hilang. Tapi kecenderungan lebih banyak adalah justru kita membuat orang lain menjadi korban, bukan mau berkorban bagi orang lain. Di tengah-tengah sukacita ibadah keluarga malam ini, kita diajak semua belajar dari teladan Yesus bahwa dia mau berkorban. Dan kalau dia sudah mau berkorban, itu berarti Bapak Ibu dan saya sudah setuju. Bapak Ibu dan saya telah diselamatkan. Penyucian itu tuntas sebagai persekutuan orang percaya kedua yang harus kita hayati. Kita belajar menghargai pengorbanan Kristus yang hidup benar dan kudus. Kalau tidak ada apa-apa pengorbanan Kristus, kalau tidak kita lakukan, maka tidak ada apa-apa imam agung itu. Jangan kita anggap pengorbanan Yesus itu biasa. Jangan kita anggap pengorbanan Yesus itu seolah-olah hanya sambilan. Tapi mari kita belajar untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan hidup benar, kudus,
dan tidak bercacat. Sebagai warga gereja di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup, berpeganglah pada Yesus, berpengharapkanlah pada Yesus, karena hanya dengan berpegang dan pengharapan pada Yesus, maka kita akan mampu melewati perjuangan hidup seberapa waktu, karena Dia adalah penolong yang akan. Amin. Ya Bapa, firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa imam yang agung itu adalah Yesus. Dia berbeda dengan imam-imam yang ada dalam perjanjian lama. Mereka hanya perantara, mereka hanya membawa korban, dan mereka bukan korban yang sejati. Yesus, Dia bukan membawa binatang sebagai korban, tetapi Dia membawa hidupnya. Dia mau berkorban untuk keselamatan kami orang percaya. Dia menderita, Dia penuh dengan pergumulan, Dia penuh dengan cobaan, Dia penuh dengan tantangan. Tapi Dia tidak pernah kalah dalam pergumulan dan tantangan. Dia menang. Kemenangannya terbukti dari kebangkitan. Ya Bapa, dengan keyakinan itu sekarang kami boleh dikuatkan. Kami tidak khawatir untuk menjalani hidup kami di tengah-tengah kondisi seberat apapun. Karena imam yang agung itu adalah imam yang sudah berkorban bagi kami. Dan korbannya bukan setengah-setengah. Korbannya adalah korban yang abadi, yang membuat kami boleh hidup dalam keselamatan itu sendiri. Ajarkan kami untuk mampu meneladani karya Yesus yang hadir dan kehadirannya mau berkorban bagi orang lain. Ajarkan kami supaya kami memiliki tabiat dan sifat yang demikian, bukan sebaliknya Bapak. Justru bukan kami yang berkorban bagi orang lain, tetapi kami yang membuat orang lain menjadi korban. Apakah melalui perilaku kami, apakah melalui tutur kata kami, ataupun apa yang kami lakukan dalam hidup kami, yang seringkali membuat orang lain menjadi korban, terluka dengan kata-kata kami, terluka dengan sifat dan perilaku kami. Jangan-jangan Tuhan dalam rumah tangga pun juga seringkali demikian. Tapi seringkali membuat korban bagi istri. Kami membuat korban bagi suami, kami membuat korban bagi anak dan anak, membuat korban bagi orang tua. Tapi firman Tuhan malam ini mengajarkan supaya kami mau berkorban. Istri mau berkorban bagi suami, suami mau berkorban bagi istri. Orang tua mau berkorban bagi anak dan anak mau berkorban bagi orang tua. Dan akhirnya dia berlanjut dalam kehidupan gereja. Satu dengan yang lain saling mau berkorban.
Kalau teladan itu kami lakukan, maka betapa damainya dunia. Kalau teladan itu kami lakukan, maka betapa sejahteranya anugerah bekasih hidup kami. Dan tidak ada kata terlambat. Kami akan memulai. Bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau telah lakukan itu bagi kami. Dan kami akan lakukan itu juga bagi sesama kami. Ya Bapa, ajarkan kami juga tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dengan hidup benar, layak, hidup dengan mengasihi, hidup dengan melayani. Oleh itulah kami kembangkan untuk bersama-sama menghayati dan melaksanakan karya keselamatan Allah. Kalau tidak karya keselamatan Allah itu tidak ada apa. Kami harus lakukan. Terima kasih Bapak dalam kondisi COVID ini, tetapi kami boleh tetap bisa beribadah baik di rumah pun begitu. Lindungi serta kami semua, jauhkan dari semua virus apapun. Tapi kami harus menjaga kesehatan kami menjaga tubuh kami. Kali ini yang berdoa. Setiap yang beribadah di gereja pulang dengan damai, sejahtera dan sehat. Yang di rumah pun bisa beribadah dengan sukacita dan sehat. Lalu pada saat nanti sudah mau vaksin Tuhan, kami boleh kembali normal beribadah dengan sakit. Bagi jemaat-jemaat yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan hari Tuhan memberikan. Jemaat-jemaat yang ada dalam keadaan duka, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Lalu seluruh pelayanan kami secara khusus untuk hari Minggu, kebutuhan hari usia, biarlah semua boleh berjalan seperti berkenan. Pimpin kami semua, Tuhan, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Pemerintahan bangsa dan negara untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan berkati agar mereka mampu. Tapi kami juga belajar menghargai Tuhan, tapi juga hidup orang lain. Semua yang terlibat hari ini Tuhan berkati, pimpin kami semua Bapak. Biarlah pelayanan kami kemudian bersama. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada itu. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati kesehatan, kekuatan, dan semangat. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami padamu.
kuduskanlah ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Kita berdiri mengenai pengutusan jalanilah hidup ini dan berpeganglah selalu kepada Imam Agung itu, yaitu Yesus. Kuasa-Mu dan nama-Mu. Dan terimalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama dengan Anak dan Yesus dan Roh Kudus akan tinggal menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Ibadah selesai, saat ini bagi kita sekalian. Ibadah selesai, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.